Bahkan saya pernah melihat demo dari aplikasi tersebut sampai kepada kalau para pihak ada yang berhadapan secara virtual itu dalam kondisi tertekan, itu aplikasi itu bisa mengenali, bisa membaca, bisa itu. Membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiku. Ya pun. Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Kanwil ATR BPN Lampung, Bapak Hasan Basri Nata Menggala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada sebuah fenomena menarik karena BPN sudah menerbitkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Sebenarnya apa sih sertifikat elektronik itu? Mungkin kita bisa tanya-tanya langsung nih ke Bang Hasan Basri. Nah, ini bagaimana ceritanya sampai muncul peraturan nomor 1 tahun 2021 ini, Bang? Baik, terima kasih Tribuners. Salam kenal dengan saya Hasan Basri Nata Menggala, Kanwil BPN Provinsi Lampung. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2021 itu sudah berubah menjadi Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2023. Ya. Tentang penerbitan dokumen elektronik dalam pendaftaran tanah. Jadi ini sebenarnya adalah amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengamanatkan bahwa bukti kalau kita punya hak atas tanah itu kan tanda bukti hak sertifikat. Nah itu di PP 24 tahun 97 itu diamanatkan bisa dalam bentuk analog yang berbentuk buku seperti yang sering kita lihat ya, yang berwarna hijau, ada lambang Garuda di depannya. Juga bisa berbentuk elektronik. Nah, BPN sudah mencanangkan transformasi digital untuk merubah layanannya secara elektronik. Karena apa? Karena dalam 1 tahun paling tidak ada lebih dari 7 juta layanan yang harus dikelola oleh pegawai BPN seluruh Indonesia. Sementara dinamika di masyarakat itu kan makin cepat ya, makin butuh cepat dan ketepatan waktu. Sehingga kalau kami masih terus menyelenggarakan layanan pendaftaran tanah dengan secara analog, ya, baik alat bukti haknya maupun prosesnya, ini lumayan akan membuat hambatan dari kegiatan aktivitas perekonomian di masyarakat. Latar belakang lainnya juga sebenarnya karena ada beberapa peristiwa yang juga menurut kajian di kementerian itu perlu dilakukan percepatan perubahan menjadi layanan elektronik itu. Misalnya beberapa kantor di Indonesia itu mengalami musibah. Ada yang musibah kebakaran ya, seperti kantor BPN di Cianjur, kemudian di Brebes. Ada juga yang mengalami musibah banjir ya, Kota Bekasi waktu banjir besar di Jabodetabek beberapa tahun yang lalu itu ikut terkena tuh. Kebetulan dia dekat Kalimalang ya, sehingga hancur lah arsip-arsip yang di dalam yang tersimpan di kantor tersebut. Nah ini kalau kita juga mengingat peristiwa bencana tsunami di Aceh. Itu juga menimbulkan konsep bahwa ini kalau waktu itu datanya sudah full digital akan lebih mudah untuk merekonstruksi data per tanah. Tetapi kan pada waktu itu data yang ada di kami itu baru sebagian. Jadi secara digital bisa lebih aman dari sisi pengarsipannya itu sendiri. Sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali antara penyimpanan data yang masih manual dalam bentuk kertas-kertas yang
rentan tadi itu ya, karena kena musibah baik banjir, kemudian bahaya kebakaran dan lain-lainnya, atau hilang ya, atau hilang baik karena kesengajaan ataupun karena sebab-sebab lainnya, misalnya tercecer, karena beberapa kantor kami itu kan tidak semuanya statusnya milik kementerian, ada yang masih pinjam di beberapa pemerintah. Jadi ketika pindah juga rawan. Ketika pindah rawan tercecer, rawan hilang, rawan tertinggal macam-macam. Sehingga kalau sudah tersimpan secara digital, ya sampai kapanpun akan aman, secure, dan kita bisa melihat kalau ada perubahan. Terjadinya berubahnya data itu kapan dan oleh sebab-sebab apa? Apakah oleh sebab-sebab yang sah, misalnya karena memang ada perbuatan hukum untuk misalnya merubah, memecah dan mengukur ulang misalnya. Bisa secara langsung terupdate. Betul. Atau sebab-sebab yang ilegal. Nah, ini kan secara di kantor BPN penghasilannya lebih mudah, tapi kan masyarakat saat ini masih terbiasa dengan yang lama, yang manual, yang analog seperti itu. Lalu mereka pun mempertanyakan ketika dipindah menjadi sertifikat elektronik, sejauh mana keamanan sertifikat itu di mereka gitu. Ya, betul. Ini pertanyaan yang baik sekali dan banyak ditanyakan juga. Pertama, kenapa Permen 1 2021 itu gagal? Waktu itu kan sudah sempat mau dimulai. Iya. Tapi kemudian resistensinya terlalu besar. Sehingga kemudian DPR memutuskan untuk ditunda, pemerintah juga akhirnya memutuskan untuk ditunda. Karena pada waktu itu ada, menurut pandangan kami ada kekeliruan dalam pendekatan kepada masyarakat. Ya, kita waktu itu belum menyampaikan secara luas bahwa merubah ini adalah pilihan, bukan sesuatu yang wajib. Bukan semuanya wajib menjadi elektronik, semuanya harus diambil menjadi elektronik. Enggak, silakan. Yang masih mau menyimpan yang analog, yang lama, silakan. Kalau masih merasa nyaman dengan yang itu, ya merasa sampai nanti ada kesadaran atau pengetahuannya yang cukup bahwa ini elektronik ternyata lebih safety sehingga saya memilih ini. Dari sisi keamanan ya, saya misalnya membawa salah satu contoh sertifikat elektronik seperti ini, contoh sertifikat elektronik ya, satu lembar bolak-balik, dan ini kertas secure paper dicetak seperti sama seperti percetakan uang ya, dan bisa dicek tanda-tanda keamanannya sama seperti uang, pakai lampu ultraviolet ya. Tapi ini hanya merupakan sisi fisik ya, keamanan dari sisi fisik bahwa kertasnya menggunakan kertas secure paper yang keamanannya tidak bisa sembarangan orang bisa membuatnya. Ada tanda-tanda keamanan yang hanya pemerintah yang tahu. Nah, di samping dari sisi keamanan dari sisi fisik, beberapa proses pencetakan sertifikat ini juga kami lakukan penguatan dari sisi keamanan. Misalnya dari belangko yang secara otomatis tersimpan, yang tidak bisa sembarangan orang misalnya mengasal-asal belangko, memberikan nomor belangko. Kemudian ada QR code ini hanya bisa dibuka melalui sistem elektronik, melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi kalau dia tidak mendaftarkan diri di aplikasi Sentuh Tanahku, dia tidak bisa mengakses ini. Dan ini untuk mengakses informasi di dalam sertifikat ini. Apakah sertifikat ini sah atau tidak? Apakah sertifikat ini masih berlaku atau tidak? Termasuk letaknya. Jadi kelebihan dari analog, kalau di analog itu kita cuma tahu, gambarnya seperti ini. Tapi di sebelah mana desa tersebut,
kita nggak tahu. Untuk menuju ke sana seperti kita pakai Google Map, kita nggak bisa. Tapi menggunakan aplikasi ini, kita bisa menggunakan Google Map langsung ke lokasi. Jadi kalaupun kita pakai digital, kita dapat lembaran ini. Betul. Jadi ini sertifikat yang menggantikan sertifikat yang analog ya. Ini tercantum edisi pertama. Jadi ini sertifikat yang pertama kali dicetak untuk yang bersangkutan. Kalau nanti dia melakukan perubahan data, akan dicetak edisi berikutnya dan ini dinyatakan tidak berlaku, gitu ya. Kalaupun kertas ini hilang, tetap aman ya? Tetap aman. Jadi mirip teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan mobile banking ya, di handphone kita ya. Kita nggak pernah lagi membawa buku tabungan kayak masa-masa lalu ya, atau ngeprint gitu ya. Karena kita mempercayai data yang ada di dalam handphone kita tersebut. Nah, prinsip di sertifikat juga demikian. Ya, kita tidak perlu ragu soal apa yang ada di dalam kertas, karena di dalam data di aplikasi Sentuh Tanahku sudah tersimpan informasi status tanah kita. Termasuk bila mana ada upaya-upaya perbuatan hukum tertentu di tanah, itu ada notifikasi kepada pemilik melalui handphone kita. Itu nanti ada muncul informasi, oh ada orang yang mau ngecek, kalau memang itu seizin kita, kalau tidak seizin kita, silakan ada kontak center yang 24 jam bisa dihubungi untuk menyampaikan ya. Seperti itu. Jadi banyak sekali perbaikan-perbaikan keamanannya dari sisi penerbitan sertifikat elektronik ini. Kami juga dengan sudah bermigrasi ke elektronik ini, mempercayai bahwa upaya-upaya pemalsuan sertifikat tidak akan bisa terjadi lagi. Karena lebih ketat. Karena itu tadi ya, untuk pencetakannya aja dia udah sulit, termasuk kemudian proses elektroniknya itu sendiri yang sangat terlindungi. Sejak 2023 mulai diberlakukan sampai saat ini, banyak tidak yang mulai beralih? Di Lampung sendiri, seluruh kantor, ada 15 kantor pertanahan di Provinsi Lampung, itu sudah menjadi kantor yang melakukan layanan sertifikat elektronik. Full elektronik. Artinya apa? Kami sudah tidak lagi melayani pembuatan sertifikat yang pakai belangko lama. Jadi belangko lama itu sudah tidak ada di kantor. Tapi kalau ada masyarakat masih bawa belangko lama, tetap kita layani. Hanya kita tidak bisa misalnya, Pak, kami pengen ganti belangko, pengennya belangko lama lagi. Nah, itu sudah tidak ada belangko lama. Jadi langsung secara otomatis nanti dia akan diberikan belangko yang baru, yang elektronik. Ya. Tapi belangko lama tetap berlaku sampai kapanpun, sepanjang dia merasa tidak perlu ada keperluan di kantor pertanahan. Ya. Di Provinsi Lampung sudah ada 503.000 lebih sertifikat yang sudah dimigrasikan ke elektronik. Tetapi yang sudah dipegang masyarakat, artinya memang sebagai hasil kegiatan masyarakat melakukan transaksi, baik jual beli, pecah, pasang hak tanggungan, royal segala macam itu sudah 88.000 lebih. Ya, 88.000. Jadi 500.000 lebih itu adalah data yang sudah migrasi ke elektronik yang tersimpan di kami dari sekitar 1,5 juta bidang yang ada di seluruh provinsi Lampung. Kemudian yang sudah dipegang masyarakat itu sudah ada 88.000. Nah, kalau saya memiliki sertifikat tidak ada transaksi apapun, tapi saya mau mengubah nih ke elektronik. Caranya gimana nih, Pak? Masyarakat langsung datang ke kantor pertanahan, membawa sertifikat lamanya. Kemudian nanti akan dibuatkan akun Sentuh Tanahku tadi, aplikasi Sentuh Tanahku tadi itu di-download dan diregistrasi atas nama yang bersangkutan, nomor telepon yang dipakai. Kemudian dilakukan validasi dulu. Jadi, salah satu dampak dari migrasinya kami transformasi ke sertifikat elektronik itu adalah dilakukannya perbaikan data. Mungkin Tribuners pernah mendengar bahwa sertifikat ganda, sertifikat palsu dan sebagainya. Karena isu tersebut muncul karena
peristiwa lama di mana sertifikat itu diterbitkan, hanya diukur, tetapi pemetaannya tidak dilakukan dengan teknologi satelit. Oke. Ya, ibarat kalau ini tanah dia, ini ada desa. Kalau dia tidak pakai teknologi satelit, letaknya bisa di sini, letaknya bisa di sini, dan bisa dimanapun. Titik patoknya bisa berbeda-beda. Titiknya karena tidak ada koordinat. Oke. Nah, dengan dipindahkannya ke sertifikat elektronik, maka dilakukan perbaikan data, hasil pemetaannya ya, bukan pengukurannya, hasil pemetaannya. Kemudian baru setelah diperbaiki, ada sekitar 41 item yang harus diperbaiki. Harus dicek, Harus dicek, kalau belum ada, dicari sumber datanya dulu. Kalau misalnya belum ada tanggal lahir nih, beberapa sertifikat kita dulu hanya mencantumkan nama. Bahkan ada juga yang disingkat namanya. Itu kita cek KTP-nya. Tanggal lahirnya berapa? Nah, itu diperbaiki. Berarti ini sekaligus memperbarui data kepemilikan atas tanah tersebut. Baik tanah-tanah milik masyarakat maupun data-data kalau dia perusahaan. Setelah diperbaiki, baik data tekstualnya maupun data fisiknya, kemudian dilakukan pencetakan sertifikat elektronik. Dan pencetakan ini prosesnya bisa dikatakan memangkas sekitar 30-40% waktu yang dibutuhkan dibandingkan kalau kita bikin sertifikat yang analog. Ya. Kalau yang analog, kita misalnya memerlukan waktu 3-4 bulan, ya, 3-4 bulan, semisal ya. Maka sertifikat yang elektronik pada proses yang dari tanah belum bersertifikat menjadi terbit, sekitar 2 bulan sudah terbit. 2 bulan sudah selesai. Bisa selesai. Bahkan pada program-program PTSL, ya, itu sekitar 40 hari, ya, sekitar 40 hari sudah kami waktu itu di kementerian sudah bisa melihat, sudah ada yang bisa menerbitkan sertifikat dalam jangka waktu 40 hari. Jadi betul-betul dari sisi waktu sangat membantu. Dari 41 item itu pemeriksaan semua. Kalau ini alih media kan disebut ya, karena dari analog ke digital, itu hanya 2 hari kerja. 2 hari kerja. 2 hari kerja. Jadi sepanjang tidak ada perubahan data fisik, artinya data fisiknya fix lah ya, tidak ada perubahan karena batas-batas alam atau pindah desa. Misalnya kita kadang-kadang kalau sertifikat lama, ternyata desanya udah nggak di situ lagi, udah ganti desa. Nah itu perlu perbaikan lebih lama, artinya harus ke lapangan. Tapi umumnya 7 hari kerja sudah bisa diselesaikan. Kalau mau memindahkan dari sertifikat analog menjadi ke sertifikat digital. Nah, dan perlu dipahami, kalau inisiatif sendiri dilakukan perubahan data dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik itu ada biaya PNBP namanya. Biaya PNBP sebesar 50.000. 50.000 untuk satu sertifikat. Tidak berdasarkan berapa luasan tanah. Tidak berapa luas. Kalau mengurus sendiri dengan catatan. Kalau menggunakan jasa misalnya notaris ya tentu biaya jasa notaris yang tambahannya ada biaya jasa notaris yang kesepakatan mereka ya. Siap. Bang Hasan, ini bicara lebih luas lagi. Kalau di Lampung sendiri, apakah semua tanah sudah tersertifikasi atau memang masih ada pemilik yang belum mensertifikasi tanahnya? Kalau secara kita lihat datanya. Ya, data di Lampung dalam database kami dari 2,7 juta bidang kalau nggak salah ya, 2,7 juta bidang, 3,1 juta bidang di Provinsi Lampung, itu 80% sudah terbit sertifikat ya, sekitar itu ya. Saya datanya saya confirm, pastikan dulu ya. Jadi beberapa sebentar, ini saya kebetulan kemarin habis mengisi di Unila juga untuk tanah terlantar, sempat membuat juga ya. Luas Provinsi Lampung itu 3,3 juta hektar. 3,3 juta hektar. Lalu yang bukan kawasan hutannya itu 2,4 juta hektar.
2,4 juta. Iya, 2,4 juta hektar itu. Dari 2,4 juta hektar itu sudah terbit sertifikat itu 1,5 jutanya. 1,5. Jadi 1,5 jutanya. ada sekitar masih sekitar 900 ribuan hektar yang belum bersertifikat. Nah, dari luas tersebut itu menerbitkan sertifikat 3,1 juta. 3,1 juta dari 1,5 juta hektar tadi menerbitkan sertifikat sudah 3,1 juta hektar. Sertifikat bidang ya. Bidang. 3,1 juta bidang yang sudah terbit sertifikat. Jadi ini cukup padat kondisinya di Provinsi Lampung. Meskipun dari sisi luasan itu termasuk masih ideal. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena survei di BPS itu indeks Gini Lampung itu makin membaik. Dari 2023 ke 2024 ke 2025 itu makin membaik. Artinya dari struktur penguasaan pemilikan tanahnya makin membaik di Provinsi Lampung. Ini 900.000 ini berada di wilayah perdesaan atau perkotaan atau seperti menyebar atau seperti? Iya. Umumnya masih di wilayah-wilayah rural ya. Paling tinggi data kami itu di Waikanan yang belum terbit sertifikat. Belum terbit sertifikat. Ya. Kemudian ya pesisir barat, Lampung Barat, ya, Lampung Tengah. Paling kecil itu yang belum terbit sertifikat itu ada di Metro dan Kota Bandar Lampung. Metro dan Bandar Lampung paling kecil. Kota Bandar Lampung itu paling sedikit yang belum terbit sertifikat. Ada tapi sedikit. Nah, dari BPN sendiri ada tidak program untuk mengajak masyarakat yuk terbitin sertifikat kalau sudah punya lahannya seperti itu? Selalu ada. Setiap tahun itu kan pemerintah memang karena perintah undang-undang bahwa tugas pendaftaran tanah itu adalah tugas pemerintah. Karenanya setiap tahun selalu dialokasikan anggaran dari APBN untuk masyarakat maupun untuk kantor-kantor instansi pemerintah itu dianggarkan baik melalui APBN atau APBD untuk diterbitkan sertifikat. Ya, untuk diterbitkan sertifikat. Hanya memang antara anggaran dengan kebutuhan itu ya tidak pernah selalu ketemu. Termasuk juga kemampuan kami menerbitkan sertifikat juga kan terbatas ya, tidak bisa sebanyak yang memang dibutuhkan. Di samping tidak semua juga masyarakat itu, saya merasakan di Provinsi Lampung, tidak semua juga di masyarakat di Provinsi Lampung itu merasakan bahwa sertifikat ini sudah menjadi kebutuhan hukumnya saat ini. Masih ada yang sudahlah biar seperti ini aja dulu nanti karena aja. Lingkungannya juga memang mengakui itu tanah dia, itu tanah dia. Merasa belum perlu. Tapi secara hukum kan sebenarnya tidak ada legitimasi ketika tidak punya sertifikat. Kepastian haknya menjadi belum dijamin oleh pemerintah karena belum terbit sertifikat tanah itu. Nah. Kalau kembali ke tadi sertifikat elektronik ini kan kita bicara 3,1 juta bidang. Dan yang sudah migrasi ada 503.000. Berarti ini masih ada cukup banyak PR di BPN sendiri. Betul. Upaya supaya masyarakat mau bermigrasi ini apa saja yang dilakukan oleh BPN? Iya. Jadi teman-teman di kantor pertanahan termasuk dibantu oleh lingkungan perbankan ini terus melakukan sosialisasi dengan berbagai macam kanal. Ada kanal media sosial kami, kemudian ada kanal tatap muka. Di samping memang ada program-program yang dilakukan rutin setiap tahun, sudah langsung menerbitkan dalam bentuk sudah sertifikat elektronik. Ya, tetapi upaya ini memang belum masif dan kami juga kita juga tadi merasakan psikologis di masyarakat yang jangan sampai ada kesan bahwa ini wajib, ini dipaksa. Karena ini kembali lagi kepada masyarakat. Yang bersangkutan sudah merasa nyaman nggak, merasa aman nggak. Kalau dia belum merasa itu, khawatirnya nanti resistensinya jadi tinggi, seolah-olah ini sesuatu yang dipaksakan oleh pemerintah. Padahal tidak. Sama seperti kita konsep kendaraan sekarang kan platnya putih. Iya. Sepanjang dia belum ke Samsat, plat hitamnya ya tetap masih silakan dia pakai aja. 2025 bakal putih semua. Kapan dia mau ini silakan. Nah ini terkait digital. Kalau sekarang kan misalnya kita
mau jadi nasabah bank, tidak perlu lagi ke banknya, ya kan? Mau aplikasi tertentu terkait keuangan tidak perlu lagi datang ke kantornya. Apakah ketika kita mau pindah ke sertifikat elektronik masih perlu ke kantor BPN atau sudah cukup lewat aplikasi? Iya, memang karena sertifikat di masyarakat itu masih dipegang fisiknya ya. Yang analog itu masih dipegang fisiknya. Sehingga kalau dia ingin mengalih mediakan, fisiknya itu tetap harus dia serahkan. Harus kita cek dulu. Harus ketemu. Yang kedua, kalau diperlukan perbaikan data, apalagi data fisik, perlu kehadiran dia untuk menemani. Ini menunjukkan ini lo tanahnya, ini batasnya, existingnya gitu ya. Nanti kita bandingkan dengan data yang ada di kantor pertanahan, Sehingga saat ini masih diperlukan kehadiran. Tetapi kami terus melakukan kementerian ini terus ada program-program yang ingin meminimalisir tatap muka. Contohnya sekarang seluruh provinsi Lampung juga itu sudah melakukan layanan peralihan tanah itu secara elektronik, tidak lagi manual. Kalau dulu harus cetak, bikin akta manual gitu ya. Sekarang semua sudah elektronik, dikirimkan juga secara elektronik. Nanti hasilnya juga disampaikan secara elektronik. Ya. Yang bersangkutan kalau memang tidak ingin cetak ini, ya tidak perlu datang ke kantor pertahanan untuk ngambil ini. Silakan kalau memang dia hanya butuh digitalnya, ya benar-benar tidak pernah ketemu. Tapi sewaktu-waktu dia mau cetak, di beberapa kantor di Lampung, ada di Bandar Lampung, di Metro, di Tulang Bawang Barat itu sudah mempunyai tersedia mesin anjungan pencetakan sertifikat seperti mesin ATM. Jadi kayak mau beli tiket pesawat, tinggal ngeprint sendiri gitu. Ngeprint sendiri. Dengan tentu ada harus fingerprint, harus berapa biometriknya harus diverifikasi dulu oleh mesin tersebut. Untuk memastikan keamanan data. Untuk memastikan bahwa yang mencetak adalah pemiliknya sendiri. Seperti itu. Bang Hasan, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, sangat menarik sekali. Ketika semuanya sudah sertifikat elektronik, lalu mau ada transaksi jual beli, apakah ini bisa dilangsungkan juga secara elektronik? Iya. Konsep transformasi digital bahkan sudah sampai kepada direncanakan itu aplikasi jual beli itu sudah disiapkan aplikasi ya. Jadi para pihak yang selama ini hadir secara fisik di hadapan pejabat pembuat akta tanah itu di konsep transformasi digital kementerian itu sudah sampai pada konsep bahwa mereka nanti akan bertemunya secara virtual. Tetapi akan diverifikasi dulu. Subjeknya itu harus diverifikasi dulu, misalnya face recognition-nya, kemudian fingerprint-nya segala macam. Itu didaftarkan dulu. Kemudian nanti di aplikasi itu mereka bertemu secara virtual, ada 3 pihak, ada PPAT, ada pihak penjual dan pembeli. Produknya, hasil pengesahan jual beli itu, ini kan menggunakan rekening semacam escrow ya, penampung dulu. Kalau terverifikasi tanahnya betul ada dan kemudian dialah pemiliknya, terverifikasi nilainya sesuai dengan kesepakatan di rekening penampung sama seperti kesepakatan jual beli, maka baru bisa pindah uangnya dan kemudian sertifikatnya juga dikirim kepada pihak pembeli secara digital. Ini betul-betul nggak ketemu. Bahkan saya pernah melihat demo dari aplikasi tersebut sampai kepada kalau para pihak ada yang berhadapan secara virtual itu dalam kondisi tertekan, itu aplikasi itu bisa mengenali, bisa membatalkan, nggak bisa dilanjutkan karena salah satu pihak dibaca terlihat dalam kondisi tertekan, bukan dalam kondisi sukarela. Jadi secara biaya juga memungkinkan lebih murah ya. Misalnya saya mau beli tanah di wilayah Indonesia Timur, saya tidak perlu datang ke sana, cukup di sini
penjualnya di sana, lalu kita bertransaksi seperti itu. Betul sekali. Betul sekali. Terima kasih banyak nih Bang Sama-sama. Hasan Basri atas waktunya, informasinya. Terima kasih juga. Sangat baik sekali dan semoga bisa membantu masyarakat yang mau beralih ke sertifikat elektronik lebih banyak lagi. Terima kasih kembali juga, terima kasih semua. Kami ada layanan informasi 24 jam di semua kantor, ada nomor kontak ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai pelayanan pertanahan. Percayakan informasi itu yang bersumber dari pemerintah, karena saat ini banyak sekali video-video atau informasi yang ya kita bisa bilang tidak bersumber dari pemerintah, sehingga informasinya jadi bias. Jangan sampai termakan hoax. Jangan termakan hoax. Baik, Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Kepala Kanwil BPN Lampung, Bapak Hasan Basri Nata Menggala. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung Q&A berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tribuners.